Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di Bung Mo Channel. Ini format baru, saya menggunakan kamera laptop walaupun kurang tajam, tapi ya yang penting kelihatan lah ya. Soalnya saya malas ngedit kalau misal ngambil sendiri-sendiri. Jadi kali ini kita akan beli domain. Ini adalah langkah pertama atau sebenarnya sih langkah kedua ya. Karena yang pertama itu sebenarnya memilih topik. Jadi kita mau bahas apa, itu nomor satu. Kita bikin nomor satunya di sini. Mau topiknya ya, topik blog. Ini nomor satu sebenarnya. Lebih penting dari memilih nama domain. Karena dari topik blog ini kita akan tahu blog apa yang nama apa yang mau kita pakai. Nah, saya akan coba bahas sedikit yang saya tahu ya tentang topik blog. Jadi ada dua alasan. Yang pertama itu kalian memilih topik blog itu berdasarkan passion kalian ya. Passionnya apa? Nah, passion ini bisa berdasarkan hobi ya, bisa berdasarkan hobi, bisa berdasarkan kerjaan saat ini, bisa minat dan sebagainya. Ini passionnya kalian apa? Kalian sukanya apa gitu? Yang sering kalian lakukan apa? Mungkin kalian pengen bikin blognya. Yang kedua adalah minat minat orang ya, minat orang lain. Jadi minat orang lain itu kita tahu bahwa potensinya itu besar gitu loh. Mau membahas tentang misalnya kalau sekarang yang viral apa? Misalnya meme, tapi sekarang udah nggak terlalu ya. Jadi misal mau bahas tentang sekarang apa sih ya? Tentang HP deh ya, tentang HP atau tentang wisata kayak gitu. Itu kan banyak yang nyari, kayak misalnya tempat wisata di mana kayak gitu. Itu banyak yang nyari sehingga kalian bisa bikin blognya tentang itu. Pokoknya minat orang lain ini berdasarkan seberapa besar orang yang nyari gitu ya, seberapa banyak ininya, konsumennya. Gitu. Terus faktor lain apa ya? Ya mungkin dua aja sih kalau saya biasanya dua ini ya. Kesukaan saya atau kesukaan orang lain yang saya pengen menyediakan kontennya. Ini bagus untuk bisnis. Kalau yang kedua, kalau ini bagus untuk pribadi kita. Karena kita jadi lebih semangat kan. Karena kita suka sama topiknya. Oke, yang kedua setelah kita tahu topik blognya apa, maka berikutnya kita memilih nama domain. Nah, yang pertama nih, pakai nama apa domainnya? Pakai nama apa? Ini ada tiga, setidaknya tiga ya, mungkin yang lain ada lainnya. Cuman ini tiga yang pertama. Jadi kalau misalnya kalian mau passion atau hobi, atau misal mau bikin blog pribadi, dengan kalian misal bikin mau tentang khusus sepeda gitu, itu nama domainnya sebaiknya disesuaikan. Kayak misal mau bikin blog bisnis, kalian mau membangun sebuah brand blog yang terpercaya gitu ya. Contohnya strategi manajemen.net itu. Punyanya Bung Yodia Antariksa. Itu beliau pakai nama yang profesional, bukan nama pribadi gitu. Walaupun beliau akhirnya bikin blog pribadi juga, yodiaantariksa.id kalau nggak salah. Tapi beliau pengen bahas bisnis dan akhirnya bikin blognya dengan nama yang sesuai dengan topiknya. Nah, misalnya kayak kalian mau bahas otomotif gitu ya, maka bisa kayak misal tmcblog.com itu punya Wak Haji Taufik. Jadi beliau menggabungkan nama pribadi ya, Taufik dengan motorcycle, tapi disingkat jadi TMC. Taufik TMC, Taufik Motorcycle Blog gitu. Atau misalnya Autonet Max itu media sih, cuman ya sebenarnya mirip aja lah. Blog juga bisa pakai nama yang seperti itu ya. Misal sukaotomotif.com kayak gitu. Itu kalau kalian mau tentang topiknya tadi ya, tentang yang spesifik. Tapi kalian juga boleh menggunakan nama pribadi kalian. Contohnya apa? Contohnya iwanbanaran.com. Jadi iwanbanaran.com itu kan pakai nama pribadi dan nama desa kalau nggak salah ya. Jadi Mas Iwan dan Banaran itu kalau nggak salah nama desa gitu. Itu menggabungkan tapi kan bisa dibilang nama beken lah ya, nama beken pribadi gitu dijadikan blog otomotif gitu. Tapi topiknya sih tetap spesifik, cuman nama blognya itu nggak mencerminkan
topiknya. Itu nggak apa-apa juga. Intinya sih bebas ya. Kalian sukanya tuh bentuk brand, bentuk nama profesional, atau nama pribadi. Nah, kemudian yang bagus untuk SEO ya, Search Engine Optimization, itu adalah menggunakan keyword. Jadi, Google itu memperhitungkan juga nama domain ya, karena nama domain ini akan lebih spesifik lagi. Google jadi lebih tahu ini blognya tentang apa. Walaupun sebenarnya bukan persyaratan, karena Iwan Banaran walaupun nama pribadi, tapi kalau misal pencarian tentang otomotif, ya Google udah tahu bahwa Iwan Banaran itu ngebahas otomotif juga. Jadi sebenarnya bebas lah, cuman dia punya kelebihan sendiri ya kalau misalnya kata kunci ini. Kata kunci. Itu tentang memilih nama domain. Kemudian berikutnya adalah ekstensi. Jadi saya selalu menekankan kalau ekstensi itu baiknya itu .com ya. Pokoknya .com. Karena website-website terkenal itu .com semua gitu. Ada beberapa yang bukan .com, kayak misalnya Mojok itu .co. Atau Tempo itu .co. Atau Kaskus. Dulu pertama kali kan kaskus.us ya. Itu ada sebabnya sih dulu itu. Tapi ya gitulah. Intinya nggak semua .com. Strategi manajemen.net. Intinya kalian bisa pakai .com atau .net. Yang lain juga bisa pakai ID, pakai .org. Cuman saya nomor satu itu tetap .com. Kalau masih tersedia .com, belilah yang .com. Nanti yang lainnya bisa nyusul ya buat mengamankan nama dan sebagainya. Cuman .com aja udah gitu. Bagaimana dengan yang murah-murah bang? Kayak misalnya XYZ gitu ya. Gimana dengan XYZ atau MyID gitu? Saya katakan nggak usah ya, kayak eman-eman gitu. XYZ ini murah cuman di tahun pertama, tahun kedua mahal. Jadi masih mending .com aja gitu loh. Walaupun pertama dia langsung nanti kita bahas harga berapa ya. Tapi kalau .com itu investasi kita ya. Jadi sebulan sekitar bayar 10.000 sampai 12.000-an mungkin ya. 13.000 lah. 12.000, 10.000. Kok saya jadi ngitungnya susah. Ya intinya kurang dari 15.000 per bulan itu kalian bisa punya ekstensi.com gitu. Atau kalau misalnya kalian maksa harus namanya itu, tapi .com udah nggak tersedia gitu ya. Kalian bisa menggunakan .net, kayak strategi manajemen itu .net, tapi tetap bisa populer banget. Nah, atau .id. Banyak banget orang yang sekarang pakai .id karena .com-nya udah habis dan mereka nggak mau pakai .net ya. Karena .net itu kan sebenarnya ekstensi untuk internet sebenarnya diciptakannya tuh. Cuman sebenarnya kalau sekarang nggak juga. Topik apapun bisa pakai .net gitu. Tapi emang bagusnya .com karena universal. Atau kalau misalnya nama blognya itu masih ada formal-formalnya, bisa kalian pakai .org juga. Nggak apa-apa. Cuman ya tetap saya sarankan .com atau .net ya. .id harganya agak mahal ya, 220-an. Jadi ya walaupun mungkin bagus tapi harganya juga lebih mahal, ya masih mending .com aja gitu. Oke ya, jadi tetap ekstensi nomor 1 .com. Terus apa lagi? Beli di mana? Nah, sekarang pilihannya ada dua ya, beli di mana? Lokal atau luar. Kalau lokal itu kelebihannya kalian bisa bayar pakai rekening. Bisa bayar pakai e-money ya, bisa pakai OVO, bisa pakai GoPay, jadi gampang banget. Kalau di luar kita butuh credit card atau PayPal ya. Kita butuh dua itu setidaknya. Jadi mungkin agak ribet buat kalian, tapi kemudahan transfer itu kalau misalnya kalian jual jual domain. Itu kalau di luar tuh gampang banget, kayak misal Namecheap itu tinggal transfer, tinggal ada proses yang teknisnya itu mudah banget. Tapi yang lain juga nggak susah, kayak misalnya ID web host ini tinggal menghubungi ini, minta dipindahkan ke email ini juga gampang. Atau saya juga pernah di Exabytes juga gampang ya, tinggal request aja. Jadi lokal kalau yang populer-populer gampang juga kok. Tapi kalian jangan yang aneh-aneh lah ya. Jadi ini saya contohkan beberapa aja nih yang saya pakai dan ada yang murah juga dan lumayan terkenal. Nah, jadi kelebihan kekurangannya, kalau kelebihan tadi ya metode bayarnya.
Kalau di luar agak susah buat kebanyakan orang. Kalau kemudahan transfer sebenarnya yang di Indonesia juga kalau yang terkenal gampang ya, jadi nggak terlalu susah juga, sama aja lah. Terus apa lagi ya? Ya sebenarnya sih nggak usah maksa lah. Kalau kalian misal beli di luar ya beli di luar kayak GoDaddy atau Namecheap. Kalau saya sukanya Namecheap ya karena lebih simpel aja. Tapi kalau yang murah-murah itu GoDaddy lebih murah sih. Nah sekarang harga nih, harga.com ya, kita fokus.com aja. Kalau di Namecheap ini ada promo pengguna, promo pengguna pertama kali ya. Jadi bukan domain pertama tapi pengguna pertama. Ini harganya 5,98 tapi nanti ada tambahannya ya, biaya ICANN namanya itu. ICANN. Bacanya ICANN ya enak. Ada biaya ICANN-nya tuh 0, sekian dolar. Jadi nanti 100 ribuan lah. Cuman dia enaknya di Namecheap itu biaya privacy guard-nya itu murah. Kalau di lokal itu mahal. Kayak misalnya nih di Domenisia. Harga domainnya mungkin lebih murah dari ID web host ataupun rumah web gitu ya. Tapi biaya privasinya 79.000 dong. Ya, jadi 120.000 kalau sama ini jadinya 200.000 lebih tuh sama pajak. Tapi kalau di Namecheap ini dia cuman $1 privacy guard-nya itu. Jadi cuman 15.000 ya. 15.000 untuk mengamankan privacy. Privacy itu kayak email, kayak alamat, registernya di mana itu bisa disembunyikan. Itu tadi apa? Ini ya, ini dia privacy guard-nya murah dan gak ada pajaknya, jadi total sekitar 120.000 lah ya, .com sekitar segitu. Ini kan kalau ininya aja 90.000, nanti ada biaya ICANN sama kalau misalnya mau pakai privacy guard gitu ya, itu tambah 15.000. Itu harga. Kalau di ID web host sekarang lagi nggak ada promo, tadi udah saya cek belum ada promo, jadi ini harganya 144.900 sama pajak jadinya sekitar 160.000. Terus di rumah web ini juga mirip sama ID web host ya. Ini dua ini saya rekomendasikan karena sangat kredibel ya, tua banget. Saya biasa di ID web host dan rumah web. Saya juga ada di sini juga Exabytes. Nah, bagusnya di Exabytes ini guys, dia itu ini satu harganya nggak terlalu mahal ya kalau di tahun pertama. Tahun kedua itu lebih mahal sih. Ini tahun pertama 109 belum sama pajak. Sama dia tuh kalau regis pertama itu ada kredit balance, walaupun saya dapat ini tuh sekali doang. Saya daftar lagi mungkin ketahuan kali ya. Ke detek atau gimana saya nggak tahu. Yang jelas saya nggak bisa pakai nih kredit balance untuk akun kedua saya. Tapi kalau di Namecheap saya itu bikin akun lagi. Jadi kalau mau beli domain saya bikin akun kedua gitu. Jadi tetap dapat harga promo yang 90.000 ini. Nah, kalau di Domenisia ini lumayan murah ya, 120.000. Saya nggak tahu udah ada pajaknya apa enggak, tapi kalau sama pajak jadi sekitar 135 mungkin ya, sekitar nggak nyampe 140.000. Ini mungkin di tahun pertama aja kayaknya. Kalau 2 tahun tuh kan, iya untuk tahun pertama aja. Kalau 2 tahun udah 310.000. Jadi tahun keduanya mahal banget kayaknya ya ini. Serius sih. Domenisia kayaknya tahun keduanya mahal. Karena emang 1 tahun segini, tapi kalau 2 tahun jebret langsung 310. Coba kita di sini, kalau di sini nggak bisa ngecek langsung ya. Oke deh, jadi saya rekomendasikan 3 ini ya yang saya pakai juga, ID web host, rumah web, dan Exabytes. Saya nggak dibayar ya sama semuanya. Saya belum pernah beli di Domenisia. Tapi saya mau belinya di Namecheap ya. Saya akan beli di Namecheap gitu. Dan nama yang saya pakai adalah tadi ya, bungmoy.com sesuai nama channelnya. Jadi buat kalian yang misalnya mau mengikuti pembangunan blog ini, silahkan di subscribe dan diaktifkan notifikasinya, nanti akan saya bikin videonya ke depan. Tapi untuk pembelian ini nggak akan saya rekam karena saya udah pernah beli dan dihapus ya videonya sama YouTube. Jadi saya nggak akan melakukannya lagi, jadi cuma sampai sini aja. Untuk teknisnya ini cuma kayak beli
kayak beli biasa kok. Jadi kayak beli terus isi data terus tinggal dibayar, cuman gitu doang ya, ngisi email dan sebagainya. Jadi saya rasa semuanya bisa lah ya melakukannya. Oke, sekian ya. Ini tips-tips membeli domain. Tadi yang pertama, ini tahap kedua sih. Yang pertama tadi memilih topik blognya ya. Gitu. Untuk eh kalau misalnya kalian mau bikin sesuai minat orang lain ya, seberapa besar orang yang nyari, itu kalian pakai tools ini. Tools untuk mencari kata apa? Volume kata kunci. Jadi kalian pakai Uber Suggest ada ya, atau kata kunci lain lah, kalian tinggal research keyword terus kalian cari topik apa yang paling dicari orang, atau kalian juga bisa pakai Google Trends ya. Pakai Google Trends bisa. Ini buat nyari topik apa sih yang paling banyak dicari orang gitu. Jadi kalian nanti bisa tentukan mau bikin keyword apa. Bisa ya. Di-explore. Terus misal kalau kalian mau misal kalian mau tentang sepeda gitu ya. Kalian bisa tahu topik apa yang paling dicari orang. Nah, misalnya ini sepeda listrik. Sekarang udah populernya sepeda listrik. Jadi kalian nanti mungkin kalian bisa mencari kata kuncinya sepeda listrik gitu ya. Ini contoh aja, contoh cara mencari kata kunci yang dicari orang gitu, yang lagi rame. Nah, ini udah ada yang punya, jadi kalian tinggal ada .net. Oke. Begitu sih caranya. Kalian bisa coba-coba aja motor atau apa di Google Trends ini ya. Oke, sekian, mudah-mudahan berguna dan ikuti terus. Ini adalah tahap pertama ya, video pertama untuk membangun blog AdSense. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di tahap kedua, yaitu membangun blognya ya. Nanti akan pakai WordPress atau Blogger. Nanti akan kita bahas sekaligus, nanti langsung teknisnya ya, membangun blog. Oke, sekian. Semangat terus ngeblognya.